Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Bang Her. Iya. Di mana Kak tinggal? Oh iya, aku dia dari Lampung. Oke. Dari Lampung. Temennya Kak Cherry juga kah? Kak Ceri di mana tadi? Malang. Enggak, Oh, jauh. enggak ya. Keren temennya. Itu Kak Ceri itu bijaksana sekali jadi ibu. Masya Allah, senang aku melihat cara berpikirnya semuanya kan. Gimana Kak? Ada yang mau disampaikan? Nah sih sekedar sharing aja. Sebenarnya agak kalau Kak Cherry tadi bilang sosok ayah itu penting banget, karena di zaman sekarang ya, apalagi di kehidupan anak-anak remaja sekarang ya kan luar biasa banget tuh pergaulannya semuanya gitu. Terus kebetulan juga aku single mother dan ayahnya anak-anak udah berpulang mau 2 tahun ini. Dan ya, di situ tugas aku kan makin berat ya, gimana caranya jadi ibu dan ayah juga untuk mereka yang 3 orang ini gitu. Kita ngadepin anak-anak yang 3 itu luar biasa dengan karakternya masing-masing ya. Iya. Dan anak itu titipan bukan punya kita hanya sekedar mengatakan. Kalau mereka bisa pilih sih nggak mau kali jadi anak gue, maunya jadi anaknya Pak Prabowo ya kan, maunya jadi anaknya Raffi Ahmad, bener nggak? Iya, berarti kakak juga udah di fase itu ya, menyadari bahwa anak itu hanya sekedar perantara. Kita tuh hanya perantara akan kehadiran mereka di dunia, itu udah ada di fase itu ya. Betul. Sudah sangat menyadari ya? Sangat menyadari banget. Sangat menyadari, dan ya. semua yang terjadi di hidup kita ini juga kan semuanya sudah ditakdirkan sama Allah. Bahkan selembar daun yang jatuh pun sudah ini kan sama Allah, jatuhnya kapan ya kan, apalagi hidup kita kan. Dan sekarang hanya sekedar menjalani, tapi tetap berusaha. Iya. Karena memang banyak yang belum menemukan hal itu, dalam artian saking dia berpikir ini anak gue yang lahirin gue, yang gedein gue, kayak di press gitu kan, kayak di pressure terus gitu ya. Kayak di pressure gitu, kayak diatur hidupnya malah gitu. Oke, mungkin kita sebagai anak kadang-kadang kita ngobrol sama seorang ibu tuh wajib, karena Kasih Suci. harus. Mau kemana Suci? Jadi harus ya, jadi kayak jangan kita sampai putus hal itu gitu. Cuman kita juga harus menyadari bahwasanya keputusan itu ada di tangan kita juga gitu. Anak-anak itu kan semakin dikekang, apalagi yang baru berumur belasan tahun ya, lagi mencari jati diri, semakin dikekang semakin penasaran kan, nanti mereka cari tahu infonya masing-masing di luar dengan cara mereka sendiri yang belum paham apa-apa. Makanya aku selalu bilang gini sama anak-anak, kalian boleh menang secara teknologi, tapi aku menang secara pengalaman. Aku bilangnya pengalaman itu nggak bisa didapat selain kita menjalannya dulu, bener nggak? Benar. Yes. Jadi mereka tuh harus komunikasi sama aku, karena siapa lagi tempat mereka komunikasi kan? Gimana caranya kita buat anak-anak itu nyaman cerita apapun ke kita, karena kalau mereka cerita dengan orang-orang lain di luar kan efeknya kurang bagus. Iya, jangankan kalau kita udah berpikir bisa ke arah situ, apalagi ini ya anak, jangankan pasangan, anak aja kita udah fase itu jadi kayak enteng aja gitu. Ya udah kalau mau pergi gitu kan. Ya benar. Tadi Kak Cherry cerita anakku yang besar tuh kuliah Kasih Kamelin. 3. Dia ngerokok. Aku bilang nggak masalah ngerokok, tapi tetap aku kasih tahu ininya efek dari ngerokok itu seperti apa. Karena aku juga ngerokok ya. Nanti aku dibalikin, ya gue udah aja ngerokok masa aku kagak kan gitu ya. Kasih Nove. Jadi kita ngasih tahu jangan melarang ya, tapi kasih tahu impactnya, efeknya gitu ya. Iya. Kan dibalikin gue, ya udah aja ngerokok. Gitu. Iya, kadang-kadang kita tuh lupa gitu loh, bahwasanya omongan kita tuh akan tertanam di memorinya dia sampai dia besar gitu. Makanya hal yang kita umur gold memory itu kan memang kadang-kadang kita ingat ya ke masa itu ya gitu kan. Dulu indah ya, dulu begini ya, itu sebenarnya yang namanya gold memory itu. Gitu. Masa-masa yang indah tuh akan selalu ingat gitu loh. Dan gak akan terulang.
Ya nggak cuman masa-masa indah sebenarnya, masa-masa kita sebenarnya kayak di pressure, kayak Masa di sulit juga iya itu. Nggak bisa dilupakan. iya masa sulit, masa kita di misalnya dihajar atau dikerasin atau apa kan itu juga masih inget. Apa yang disikat? Sikat. Sikat nih. Cucian kali disikat. Bantu repost ya, posting ulang, di share. Karena Ya gitulah sebenarnya intinya, hidup teman-teman. kita ini- Iya benar. Udah di masa ya udahlah ya, jalanin aja hidup ini. Abis mau ditentang juga gila, bener gak? Iya. Abis jalanin aja sama usaha, baiki diri. Gitu. Hmm. Ini obrolannya aku pas buka TikTok scroll nemu obrolan begini. Tadi pas obrolan soal dulu, misalnya dulu kita suka dugem apa, kita nggak bisa nyalain orang dengan efek yang terjadi sama kita sekarang ya, karena kita dugem. Ya iyalah, masa kita Iya. itu mau nyalain orang lain, itu kan keputusan kita sendiri, kita mau Lah. gabung atau enggak ya kan. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang nggak sadar kak. Benar. Pada akhirnya menyalahkan orang lain, menyalahkan masa lalunya, menyalahkan lingkungannya kan gitu. Makanya keputusan apa yang kita ambil ya kita harus ambil dengan sadarnya, dengan segala resikonya kan gitu. Iya. Kita kan bukan anak kecil lagi, kita tahu satu langkah kita melangkah aja, kita pasti udah tahu efeknya ke depannya seperti apa kan. Ya karena itulah kita dewasa kan, kita ada rem-remnya gitu loh. Jadi kita nggak apa namanya, nggak terlena. Jadi terlena tuh gini ya teman-teman ya, kita terlena akan kehidupan kita yang jauh dari Tuhan gitu, tapi kita merasa baik-baik aja, bahkan ibadah aja kita tuh nggak menikmati. Berarti ada yang salah di diri kita. Apa yang salah? Ya hati kita gelap gitu. Jadi makanya sekarang ini banyak orang yang beribadah tapi tidak bahagia melaksanakan ibadah, masih ngeluh, masih apapun itu, berarti memang hatinya gelap gitu loh. Jadi kita ada yang penting hidup seimbang, ya udah gua dugem, gua mabok, gua maksiat, tapi yang penting sholat juga biar seimbang. Itu nggak ada bahasa kayak gitu loh. Jadi pasti sholatnya nggak akan nikmat, pasti ibadahnya nggak akan nikmat. Karena apa? Ya karena memang kehidupan duniawi itu lebih tinggi. Oke, boleh seimbang, tapi kalau menurut aku sih 60-40 lah, atau 70-30 gitu loh. Jadi nggak bisa yang kayak 50-50 banget, karena akan ada kecenderungan nantinya. Kalau energi negatif kita lebih kuat gimana? Ya agama kita tinggalkan gitu. Kita nggak usah ngundi nasib gitu loh. Kita nggak bisa kayak uji peruntungan 50-50 kehidupan dan 50-50 akhirat gitu loh. Jadi nggak bisa ngundi-ngundi kayak gitu. Jadi kalau kita ngelakuin yang baik, lakuin aja, nggak usah bilang kayak yang penting seimbang, nggak usah bilang-bilang, tapi action aja gitu. Ya nanti akan kelihatan. Dan lagi nih, Bandung itu pilihan, tapi kalau sholat itu kewajiban ya memang iya, tapi kan bukan berarti STMJ ya, sholat tetap maksiat jojong. Gambling ya, jangan. Jadi kalau aku sih ngerasa nggak siap ya di saat itu. Jadi makanya, kayaknya ini bukan, gue harus rem nih, rem akhirnya meninggalkan. Banyak banget yang kurang sadar bahwa Tuhan tuh lagi nunggu kita balik arah. Iya, sampai bener-bener yang kayak kan banyak orang yang telat ya, banyak orang yang telat, lalai, dan yang pada akhirnya rohnya nggak sayang lagi sama tubuhnya dia. Rohnya aja tuh nggak sayang sama tubuhnya, gue tinggalin deh tubuh ini, capek gue, akhirnya meninggoy gitu loh. Ya, kita kan nggak tahu ya, ternyata kita meninggal ini, ternyata roh kita tuh yang udah males sama tubuh kita, dibikin rusak terus, capek gitu loh. Kita taunya itu takdir gitu kan. Ya iya, itu takdir kita gitu loh. Roh kita aja males sama tubuh kita gitu loh. Ini quotes pertama enggak? Maksudnya bahasa gamblangnya gitu loh. Ya itu sebenarnya sama kayak lunar. Kayak sehatkanlah tubuhmu maka nyawamu akan betah juga. Iya. Sehatkan ragamu maka nyawamu akan betah gitu. Kalau kita sakit, jiwa kita aja males. Iya makanya takdir kejam gak sih? Makanya itu. Tapi takdir itu kan kepunyaan Tuhan. Gak ada takdir yang kejam sih kalau menurut gua. Ya takdir itu sesuai porsinya.
Jadi ya kejam kan menurut pendapat orang masing-masing gitu loh. Jadi misalnya lu bilang ini, wah orang tua gue meninggal dua-duanya, gue masih sekolah, masih SMP. Ya kalau lu masih SMP, lu masih bilang belum berpikir yang panjang, ya mungkin takdir itu kejam gitu loh. Kejam ya gini-gini, ya udah biarin aja karena lu belum dewasa menanggapi kehidupan gitu. Kalau badan nggak sehat gimana jiwa betah di badan kita? Iya. Makanya di sini kita berusaha untuk apa ya? Dari awal aku di sini ngebentuk kayak kita di sini jangan pandang gender, agama atau terlalu apa ya namanya pro dan kontra, debat apalah gini. Semuanya akan kembali ke Tuhan gitu loh. Cuma sebelum itu kita memang memperbaiki diri gitu loh. Itu paling penting. Sadar akan emosional kita, sadar akan posisi kita gimana. Emosional itu ya cara kita ngobrol, gestur kita berinteraksi dengan orang, itu mempengaruhi kesehatan mental kita gitu loh. Betul ya. Yang paling penting sih kita harus sayang diri kita sendiri dulu ya. Dan akhirnya perasaan itu diri kita sendiri dulu, baru kita bisa bagikan orang-orang di sekeliling kita. Ustadz Keliling nih pintar juga mau naik ya Ustadz Keliling? Mau naik ceramah sebentar. Mau gantian sama mau median. Pola pikir dengan Tapi harus on cam ya. Harus on cam ya syaratnya di room ini ya. Boleh Kak gantian mau median? Makasih ya Kak ya. Thank you, makasih mau Aku follow ya. Aku follow ya Kak ya. Follow ya. Next time kita bisa ngobrol lagi ya. Oke, thank you, Bye. bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.